Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai statistik ekonomi nomor 6 sampai dengan 8. Saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Soalnya yaitu yang nomor 6, berikut ini adalah sebaran nilai mata kuliah Matematika Keuangan untuk 100 orang mahasiswa. Diminta yang A, dari data tersebut buat tabel distribusi frekuensinya, dan B, buatlah histogram frekuensi dan poligon distribusinya. Jadi kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan juga membuat histogram frekuensi dan poligon distribusinya. Langkah awal yaitu dari data ini kita akan mengurutkan atau menyusun dari bilangan yang terkecil terlebih dahulu hingga ke yang terbesar. Dari angka-angka ini kita susun terlebih dahulu angka yang terkecil, lalu angka yang terbesar. Dari data tadi terdapat nilai yang terkecil yaitu 39 hingga ke 98. Itu adalah nilai dari 100 mahasiswa. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini, kita identifikasi siapa saja mahasiswa yang mendapatkan nilai dari yang terkecil 39 hingga yang terbesar yaitu 98. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat mahasiswa yang mendapatkan nilai yang ada yang 39, 40, ada 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, 5 orang, 6 orang, dan lain sebagainya. Ini adalah rangkuman dari yang sudah kita urutkan dari data nomor 6 tadi. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui mahasiswa mana yang mendapatkan nilai dari angka terkecil 39 hingga ke 98, yaitu kita buat tabel frekuensinya. Nah, kita buat tadi kan nilainya 39, kita hitung aja 30 sampai dengan 39. Kita buat tabelnya. Dari nomor, nilai interval 30 sampai dengan 39 ini disebut dengan nilai interval. Lalu frekuensi ini dari jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 30 sampai dengan 39 terdapat kurang lebih 1 mahasiswa. Jadi difrekuensikan yang mendapatkan nilai 30 sampai dengan 39 itu terdapat 1 mahasiswa. Nah, selanjutnya nilai 40 sampai dengan 49 frekuensinya yaitu mahasiswa yang mendapatkan nilai 40 sampai dengan 49 yaitu 10 mahasiswa. Yang nomor 3 yaitu nilai 50 sampai dengan 59 terdapat 8 mahasiswa. Nilai 60 sampai dengan 69 terdapat 12 mahasiswa. Nilai 70 sampai dengan 79 itu ada 24 mahasiswa. Nilai 80 sampai dengan 89 itu terdapat 35 mahasiswa. Selanjutnya nilai 90 sampai dengan 99 itu terdapat 10 siswa. Jadi jumlah frekuensi dari distribusi frekuensi itu terdapat jumlahnya 100. Jadi 100 ini merupakan jumlah mahasiswa. Jadi frekuensi ini diibaratkan
mahasiswa yang mendapatkan nilai dari kelas-kelas interval ini. Selanjutnya yaitu histogram. Histogram ini merupakan susunan data yang dimana dibuat dengan diagram. Contohnya seperti ini. Ini angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ini di frekuensi. Ini merupakan frekuensi. Nah, yang di bawah ini disebut nilai interval. Ini kenapa kok ada diagram batangnya ini? Supaya kita lebih jelas mengetahuinya, lebih jelas, lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Nah, ini mahasiswa bagaimana cara membacanya, yaitu nilai 30 sampai dengan 39 itu terdapat satu mahasiswa. Jadi kita ibaratkan ini angka 1. Ini dan seterusnya ya. Ini data ini kita dapat dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini jadi kita bisa melihat ya bahwa mahasiswa mata kuliah matematika ini yang lebih dominan itu mendapatkan nilai 80 sampai 89. Terdapat 35 mahasiswa. Nah, ini di diagram batangnya. Selanjutnya ke poligon distribusi. Nah, ini sama ya dengan histogram, namun di sini lebih ke sambungan dari titik-titik dari histogram tadi atau hasil dari distribusi frekuensi. Nah, sama di sini merupakan frekuensi, dan yang di bawah ini yang angka nilai itu disebut dengan nilai interval. Nah, ini sama, ini diibaratkan frekuensi 1. Mahasiswa dengan nilai 30 sampai dengan 39 itu mendapatkan satu mahasiswa. Jadi ini kita titikkan di sini. Lalu yang nilai 40 sampai 49 itu berada di 10 sesuai dengan frekuensinya tadi. Nah, yang dimaksud dengan poligon distribusi ini merupakan sambungan titik-titik dari distribusi frekuensi yang sudah tersusun tadi lalu menjadi sebuah garis untuk menyambungkan. Jadi, poligon distribusi ini merupakan lanjutan dari histogram, yang dimana tadi kan histogram itu ditunjukkan dengan diagram batang. Kalau di poligon distribusi ini ditunjukkan dengan sambungan atau titik-titik garis yang mengibaratkan frekuensinya tadi. Selanjutnya ke nomor 7, di mana nomor 7 ini lanjutan dari nomor 6. Kita disuruh membuat frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita akan menuju ke frekuensi relatif terlebih dahulu. Nah, ini lanjutan dari yang nomor 6, di mana kita membuat tabel. Di dalam tabel ini terdapat nomor, nilai interval, frekuensi relatif atau persen ya. Di sini terdapat nilai-nilai interval dari masing-masing mahasiswa. Nah, ini mahasiswa yang mendapatkan nilai dari nilai interval tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai frekuensi relatif ini? Yaitu dengan frekuensi dibagi dengan 100
dikali dengan 100%. Jadi nilai frekuensi tadi kan 1 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 1. Di mana 100 itu sama dengan jumlah mahasiswa. Nah, bisa kita lihat ini merupakan rumus dari frekuensi relatif, di mana FI ini merupakan frekuensi awal tadi mutlak dibagi N. N ini merupakan jumlah mahasiswa dikali 100%. Nah, ini perumpamaan nilai interval yang pertama tadi, kelas pertama tadi, yaitu 1. 1 ini merupakan frekuensi dari nilai 30 sampai dengan 39 dibagi 100. 100 ini jumlah mahasiswa mata kuliah matematika tadi dikali 100 sama dengan 1. Jadi kita bisa lihat, kita terapkan rumus-rumusnya tadi itu 1 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 1. Sama yang nilai dari 40 sama dengan 49 ini juga hasil dari rumus tadi, yang mana lalu jumlahnya yaitu 100. Selanjutnya ke frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini kita buat tabel. Tabelnya ini terdapat nilai interval, frekuensi mutlak, dan frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif kurang dari ini didapat dari nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Jadi nilai frekuensi kumulatif ini didapat dari nilai frekuensi ditambah dengan jumlah frekuensi dari kelas sebelumnya. Nah, di sini nilai kurang dari 30. Kalau kurang dari 30 berarti kita ngambilnya dari yang depan. 30, 40, 50 ini ya kalau kurang dari. Nah, di tabelnya kita juga menuliskan kurang dari 30. Frekuensi mutlak. Frekuensi mutlak ini merupakan frekuensi awal. Yang awal yaitu dari frekuensi tabel distribusi frekuensi, ya, ini dari nilai awal. Nah, di sini frekuensi kumulatif tadi sudah jelas, yaitu didapatkan dari nilai frekuensi untuk kelas ini ditambah dengan nilai frekuensi semua kelas sebelumnya, jadi sebelum kelas tersebut. Jadi nilai kurang dari 30, dimana ini kok bisa 0, dimana di sini kan tidak ada nilai kurang dari sebelumnya 30, jadi itu. Nah, ini kenapa kok bisa 0? Karena sebelum nilai 30 itu kan tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 30, adanya kan 30 sampai dengan 39. Nah, jadi itu frekuensi kumulatifnya itu 0. Nah, yang kurang dari 40 frekuensi mutlaknya 10. Nah, kenapa ini 1? Dimana tadi kan sudah dijelaskan nilai frekuensi ditambah dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Jadi nilai frekuensi ini ditambah dengan nilai kelas dari nilai 30. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, jadi kurang dari 40 ini didapat dari nilai frekuensi kumulatif dari kelas 1, kurang dari 30 ini kelas 1 ditambah dengan frekuensi mutlak yang nilainya 1. Maka di sini
hasilnya 1. Nah, nilai dari kurang dari 50 didapat dari 1 ditambah dengan 10 sama dengan 11. Nah, nilai kurang dari 60 didapat dari 11 ditambah 8 sama dengan 19. Nilai kurang dari 70 didapat dari 19 ditambah 12 sama dengan 31. Nilai kurang dari 80 yaitu hasilnya dari 31 ditambah 24. Nilai hasilnya yaitu 55. Nah, nilai kurang dari 90 itu didapat dari 55 ditambah 35. Nah, nilai kurang dari 100 itu didapat dari 90 sampai ditambah 10, jadi hasilnya 100. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari ini didapat dari nilai frekuensi ditambah dengan nilai frekuensi dari kelas tersebut. Selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lebih dari ini sama dengan caranya dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, tabelnya sama ya, sama, namun di sini dituliskan 30 lebih dari karena di sini kita menghitung frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini frekuensi awal, nah ini hasilnya. Nah, mengapa ini 100? Ini merupakan jumlah mahasiswa. Jadi ini kita letakkan nilai jumlah mahasiswa yang 100. Nah, 30 lebih dari itu hasilnya frekuensi kumulatifnya 100. Nah, kalau 40, nilai 40 lebih dari itu, kenapa kok bisa 99, dimana itu dari 100 dikurangi 1, dimana kalau frekuensi kumulatif lebih dari itu dikurangi, bukan ditambah. Jadi 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Ini merupakan nilai dari 40 lebih dari. Nah, nilai 50 lebih dari ini didapatkan dari 99 dikurangi 10 sama dengan 89. Nah, nilai 60 lebih dari itu hasilnya 89 dikurangi 8 sama dengan 81. Nah, nilai 70 lebih dari hasilnya itu dari 81 dikurangi 12. Hasilnya yaitu 69. Nah, nilai dari 80 lebih dari hasilnya 69 dikurangi 24. Hasilnya 45 frekuensi kumulatifnya. Nah, nilai 90 lebih dari itu hasilnya dari 45 dikurangi 35 sama dengan 10. Nah, nilai 100 lebih dari sama dengan 0 di sini, dari 10 dikurangi 10 sama dengan 0. 0 di sini karena tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 100. Selanjutnya nomor 8, itu kita disuruh mengembalikan ke asal frekuensi awalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini sama caranya dengan distribusi frekuensi sebelumnya. Nomor 8 ini yang aslinya ini, maaf, ini hanya sekedar coretan aja, soalnya ini untuk menentukan frekuensi awal.
Nah, di sini frekuensi kumulatifnya yang kurang dari, di tabel soalnya itu kurang dari 30 sama dengan 0. Nah, di distribusi frekuensi, jadi ini didapat dari nilai sesudahnya, dimana ini kan saya mendapatkan distribusi frekuensi nilai dari 30 sampai dengan 39 itu 8, itu dari 8 dikurangi 0, jadi itu dikurangi sama dengan 8. Nah, udah tahu ya, berarti 8 ini dari 8, nilai dari kurang dari 40 ini dikurangi nilai kurang dari 30 yang 0 tadi. Jadi 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Nah, nilai 40 sampai 49 ini di sini 10 didapat dari nilai kurang dari 50 kan 18 dikurangi nilai kurang dari 40 yaitu 8, hasilnya kan 10, dimana 18 dikurangi 8 itu kan 10. Nah, selanjutnya sama 50 sampai 59 itu dari 22 dikurangi 18 sama dengan 4. Nah, yang 70 sampai dengan 79 itu dari 27 dikurangi 22 sama dengan 7. Nah, yang dari 80 sampai dengan 89 itu didapat dari 34 dikurangi 27, hasilnya 7. Nilai dari 90 dikurangi 99 itu kenapa 0? Karena sudah tidak ada lagi, soalnya udah cukup dari nilai 90 ini, soalnya 34 ini sudah tidak ada lagi. Nah, 41 ini merupakan jumlah mahasiswanya yang mendapatkan nilai dari nilai interval ini. Nah, ini 41 ini didapat dari jumlah nilai frekuensi ini. Selanjutnya ke histogram. Histogram ini sama, ini didapatkan dari hasil tabel distribusi ini. Kita tinggal memasukkan saja. Ini di sini frekuensi, di sini nilai intervalnya. Nah, di sini kita dapat mengetahui nih di mana nilai yang paling bagus di mahasiswa ini, yaitu di yang paling banyak mendapatkan nilai itu di nilai 40 sampai 49. Nah, di sini paling tinggi sendiri di diagram histogram ini. Selanjutnya ke poligon distribusi, dimana itu kan sambung menyambung antar titik, yaitu dengan garis-garis ini. Nah, ini juga diambil dari histogram ini, lalu dari yang asal mulanya dari distribusi frekuensi. Lalu ke distribusi relatif. Nah, distribusi relatif ini itu sama, yaitu ini dari data distribusi frekuensi, yang mana tadi rumusnya yaitu 8 dibagi 100 mahasiswa gitu ya. Kalau di sini berarti 8 dibagi 41 mahasiswa dikali 100 gitu. Nah, ini merupakan paparan jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.